Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna, Allahumma anfa'na, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini membahas tentang, kita lihat itu ya, faslun fi nawaqidil wudu. Nawaqid itu artinya pembatal, wudu artinya wudu. Harusnya secara logis harusnya urutannya itu setelah rukun wudu harusnya, tapi tidak masalah ya, tidak masalah. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Ya, ini ketutupan. Sebenarnya kalau mungkin nggak tahu apa ini kok bisa ini. Aslinya sudah rapi kalau di laptop yang lain ya. Jadi pembatal wudhu ada 4 hal. Ya, ada 4 hal. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini minal kubuli wa dubur. Segala yang keluar dari salah satu di antara 2 jalan kubul atau dubur, baik angin atau selainnya. Ya, jadi semua para hadirin yang dimuliakan Allah ya, semua yang keluar dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, ya semuanya, walaupun itu darah, walaupun itu misalkan kerikil, walaupun salamanallah, seorang misalkan menelan sesuatu, biji atau apa sebagainya, terus biji itu keluar, ya, itu membatalkan. Apapun yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, semuanya membatalkan wudhu, semuanya tanpa terkecuali. Biji itu kan nggak najis, jadi sesuatu yang masuk ke dalam perut kemudian keluar dalam bentuk asli itu nggak najis, tapi membatalkan wudhu. Ya mungkin dia najis karena ada lendir dan sebagainya, tetapi ketika dia dicuci itu suci lagi. Ya, makanya kopi luwak itu suci. Kopi luwak tahu ya? Itu kan kopi yang keluar dari hewan luwak, dari duburnya luwak. Tapi dia makan kopi dan keluar dalam bentuk kopi, dalam bentuk aslinya. Dia dicuci suci, udah nggak ada masalah. Jadi jangan difahami kopi luwak itu memakan kotoran luwak, dia kopi dia. Kotoran itu kalau masuk dengan keluarnya beda bentuk, itu kotoran. Masuknya nasi, keluarnya sudah bukan nasi lagi. Makanya itu kotoran, itu najis dan membatalkan. Tapi seperti yang kerikil, kopi luwak itu tidak najis tapi membatalkan. Ya, jadi ini harap untuk difahami ya. Kenapa? Jalan kan? Ya. Nggak apa-apa. Biar itu malah biar baterainya nggak cepat habis. Ya. Jadi segala yang keluar dari salah satu di antara 2 jalan, baik angin ataupun ini selainnya, kencing itu jelas, buang air kecil besar jelas. Selain itu semuanya membatalkan. Membatalkan apa? Membatalkan wudhu. Ya, jadi kadang kita itu mengira menyentuh najis itu membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu mengeluarkan najis atau mengeluarkan apapun itu dari kubul ataupun dubur. Tapi menyentuh najis itu wudhu nggak batal. Contoh ya, sholat
terus nggak sengaja menginjak kotoran, nggak batal wudunya, tapi harus dibersihkan untuk kalau mau sholat. Kalau belum bersih sholatnya nggak sah, tapi wudunya nggak usah diulangi. Menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu, tapi menghalangi sahnya sholat. Maka kalau mau sholat dibersihkan dulu terus sholat, wudunya yang tadi nggak ada masalah, wudunya yang sebelumnya sudah betul. Jadi itu pembatal wudu yang pertama. Nah, di sini ada pengecualiannya. Kecuali mani. Apa maksudnya? Mani itu di mazhab Syafi'i mewajibkan mandi tapi nggak membatalkan wudu. Mani itu mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudu. Bagaimana surahnya? Bagaimana bentuknya? Masa ada mani tidak membatalkan wudu? Jikalau keluar mani ketika tidur, wudunya pasti batal, tapi karena tidur. Akramakumullah, akramallahu samiin ya. Jikalau mani itu keluar karena misalkan sepasang suami istri, maka pasti batal wudunya, karena laki-laki perempuan bersentuhan itu kan batal. Dan istri kan bukan mahram. Jadi menyentuh istri atau suami itu batal wudunya, karena bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Istri suami itu malah dinikahi, malah halal, makanya membatalkan wudu. Terus bagaimana contohnya, surahnya, gambarannya? Keluar mani tapi nggak batal wudu. Nah, gambarannya adalah ini mungkin yang sering yang memungkinkan, walaupun nggak tahu sering atau malah nggak terjadi, tapi yang memungkinkan itu contohnya adalah seorang laki-laki mengikuti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan banyak atau sedikit yang tidur? Banyak ya, antum nggak ikut tapi tahu ya. Jadi khutbah Jumat itu kan yang tidur adalah ya. Lah, apabila tidur dalam keadaan duduk itu nggak membatalkan wudu, selama duduknya dia tuh ini pantatnya tuh menempel di tempat lantai. Jadi tidur sambil duduk itu nggak membatalkan wudu. Nah, ketika dia dengarkan khutbah misalkan, terus dia mimpi basah, nah, itu wudunya nggak batal wudu dia tadi, tapi dia harus mandi. Ya, seperti itu. Jadi contohnya itu sangat jarang terjadi. Cuma bahkan terkesan cuma teori saja. Ya, nyatanya itu jarang. Tapi ini penting untuk diketahui bahwasanya mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Yang kedua, hilangnya akal. Ya, ketika hilang akal itu wudu itu batal. Nuwun sewu, misalkan pingsan, wudu batal. Dibius total untuk operasi misalkan, wudu batal. Kesurupan, wudu batal kesurupan. Jadi hilang akal, gila sebentar terus ini, epilepsi, ayan, wudu batal. Jadi hilang akal walaupun sekejap itu membatalkan wudu. Ya, hilang akal walaupun sekejap itu membatalkan wudu. Mabuk juga hilang wudunya batal, mabuk. Dan mulutnya najis. Orang mabuk itu mulutnya najis. Ya, maka harus dicuci dulu. Kalau dia mau sholat, mulutnya masih belum dikumur-kumur atau belum dibersihkan, sholatnya nggak sah, karena dia membawa hal yang najis. Ya, seperti itu. Jadi membatalkan wudu. Yang ketiga, nah itu kan ada gambar itu, pengecualian itu. Kecuali seorang yang tidur dalam keadaan menetap tempat duduknya dengan tanah, artinya rapat. Nah, seperti ini. Mungkin khutbah Jumat ini. Ya. Ya, kalau yang perempuan ketika pengajian ginilah. Contohnya, kalau ada yang tidur. Jadi kalau ada yang tidur terus nanti sholat maghrib nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Ya, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, lah ini yang penting. Bersentuhan ini yang penting ya. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang tidak ada ikatan mahram tanpa ada penghalang, tanpa ada kain, bersinggungan langsung kulit. Tapi ingat, laki-laki dan perempuan beda gender, laki-laki dan perempuan. Terus dewasa. Lah, sekarang ini penting ya. Dewasa di sini bukan balik. Ingat, bukan balik. Balik kemarin kita sudah pelajari ya. Alamatul buluk itu sudah. Dewasa di sini lebih cepat daripada balik. Apa ininya? Standarnya. Jika sudah timbul rasa, maka menyentuhnya membatalkan wudu. Nah, contoh, laki-laki melihat anak kelas 5 SD, 4 SD. Anaknya itu sudah membuat tertarik. Itu menyentuhnya udah batal. Walaupun belum balik dia, walaupun perempuan itu belum haid, walaupun perempuan itu belum mimpi basah, tapi sudah menimbulkan ketertarikan, itu membatalkan wudu. Nah, penting sekali ini ya. Jadi tetap ya, namanya TPQ, TPA, rumah Quran, tahsin, tilawah, walaupun terkesan santri-santriwatinya itu masih SD, SMP, ini tetap harus batasan-batasan aurat ataupun kedekatan itu harus ada koridornya, ya, tidak bebas ya. Yang anak kecil aja seperti itu, apalagi yang dewasa. Lah, terus laki-laki bagaimana? Perempuan juga sama. Perempuan ketika misalkan melihat anak SD kelas 6, kelas 5, 1 SMP dan sudah menimbulkan ketertarikan, menyentuhnya tuh batal wudunya walaupun belum balik. Dia baru 10 tahun, baru 11 tahun, 12 tahun belum mimpi basah. Itu sudah membatalkan wudu. Jadi dewasa di sini lebih cepat dari balik. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu yustaha taba'an, secara tabiat sudah menimbulkan ketertarikan. Itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Taib. Ini juga ada ya, menyentuh istri membatalkan wudu karena ia tidak termasuk dalam golongan mahram. Ya, mahram itu ada 18. Mahram persusuan ada 7, mahram persaudaraan ada 7, mahram ikatan nikah ada 7. Yang penting ini mahram ikatan nikah ini harus tahu. Ada 4. Zaujatul ab. Bagi laki-laki, mahram dari ikatan nikah itu ada 4. Zaujatul ab, istri ayah atau suami ibu. Ini mahram. Suami ibu atau istri ayah. Kalau bagi saya, istri ayah saya. Maksudnya kalau ayah saya nikah lagi. Bagi kalian, suami ibu kalian. Kalau ibu kalian nikah lagi, itu mahram. Paham ya? Yang kedua, zaujatul ab, zaujatul ibn, istri anak. Berarti apa? Besan ya. Menantu ya. Istri anak atau suami anak kalian. Suami anak kalian. Sudah punya suami belum anak kalian? Ya. Nah, itu suami dari anak kita itu, atau istri dari anak kita itu mahram. Ya. Mahram kapan? Selamanya. Ini yang saya sebutkan ini mahram selamanya loh ini. Walaupun terjadi perceraian. Ya, paham ya? Yang ketiga, zaujatul ab, zaujatul ilm, abu zaujah. Abu zaujah, ayah dari istri, itu mertua ya. Ya. Kalau bagi kalian berarti ummu zaujah,
abu ayah ya, ayah suami kalian, abu zauj. Ya, ayah dari mertua, mertua itu mahram. Ya, mertua itu mahram, walaupun cerai. Ya, walaupun cerai itu mahram. Mertua itu maksudnya adalah sekakek-kakeknya. Mertua dan ayah mertua dan ibu mertua, kayak nenek mertua dan. Paham ya? Tapi kalau mertua, saudara dari mertua, berarti pamannya istri kan, atau pamannya suami kan, itu bukan mahram. Cuma 4 aja, cuma 4. Nah, 3 ini yang saya sebutkan tadi, 3 ini ya, menantu, mertua, sama suami atau istri orang tua kita, tiri berarti ya, tiri kan, ya, menantu, mertua, tiri ini selamanya mahram, walaupun terjadi perceraian. Menantu, mertua, tiri. Dan ini menjadi mahram cukup dengan kita akad. Kita akad dengan suami atau istri kita, 3 ini langsung jadi mahram. Paham ya? Walaupun belum terjadi yang namanya dukhul ataupun jima, 3 ini sudah mahram. Hafalkan 3 ini. Selain itu besan-besan semua bukan mahram. Apa itu saudara ipar apa semua nggak mahram. 3 ini aja. Afan, 1 lagi. 4, bintu zaujah, anak bawaan istri, atau laki-laki atau perempuan. Kita nikah dengan perempuan atau suami yang sudah punya anak. Nah, anak bawaan, anak tiri. Anak tiri itu mahram. Bukan mahram bagi anak kita, mahram bagi kita. Paham nggak? Tapi anak tiri ini jadi mahram kalau sudah terjadi jima. Kalau yang 3 tadi akad, kalau yang tiri ini harus jima. Ya, mahram bagi kita loh ya. Tapi kalau kita punya anak, anak kita dengan tiri itu bukan mahram. Ya, intinya 4 tadi. 3 dengan akad, 1 dengan jima. Dan kemahramannya selamanya walaupun pisah. Nah, ini 4 ini yang banyak kita nggak tahu. Ya, mahram dengan ikatan pernikahan, namanya musyaharah bahasa Arabnya. Kalau mahram dengan nasab nanti itu udah banyak dipelajari. Kalau saya sebutkan kelamaan nanti, cari sendiri. Insya Allah mudah ya. Saudara, paman, bibi dan seterusnya, anak, orang tua, ibu dan seterusnya. Tayyib. Persusuan itu sama dengan nasab. Persusuan itu sama dengan nasab. Selanjutnya, ya, yang keempat, yang membatalkan wudhu yang nomor 4 adalah menyentuh kemaluan atau lubang dubur. Dengan apa? Dengan yang kelihatan. Ini anggota ini kalau menyentuh kemaluan atau dubur membatalkan wudhu. Yang kelihatan ini ya, di papan tulis ini kelihatan. Sekarang saya tanya, ini kelihatan di papan tulis nggak? Nggak membatalkan berarti. Sini, samping sini kelihatan papan tulis, nggak membatalkan. Ya, berarti kalau misalkan kita punya anak kecil, laki-laki misalkan, dia kencing tapi pegang kemaluannya seperti ini, membatalkan wudhu nggak? Megang kemaluannya pakai ini, bukan pakai ini, tapi pakai ini, seperti ini, membatalkan wudhu nggak? Batal kencing kok. Kencing kan batal kencingnya kan? Iya, ya. Seperti itu ya. Tapi kalau nggak keluar nggak batal. Ya. Jadi ini yang membatalkan wudhu. Artinya kalau menyentuh kemaluan dengan sini bagian yang lain nggak batal wudhunya. Seperti itu. Jadi 4 ini namanya
pembatal wudhu. Bahasa lainnya penyebab hadas kecil. Nah, penyebab hadas kecil. Nah ini, jadi sekarang kita, kemarin kan kita bahas ini ya. Afan salah. Kemarin kita membahas ini namanya penyebab hadas besar. Ini namanya penyebab hadas kemarin. Nah, yang kita pelajari hari ini namanya penyebab hadas kecil. Ya. Ini namanya penyebab hadas kecil. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah faidah ya. Apa bedanya hadas dengan najis? Nah, ini. Hadas dengan najis. Hadas itu arad. Arad itu kalau dalam bahasa itu aksiden, sesuatu yang menempel. Dia tidak bisa terlihat. Kayak biru, putih. Mana biru itu? Antum lihat biru di tembok, lihat biru di kerudung, tapi biru berdiri sendiri antum lihat gak? Biru berdiri sendiri, biru. Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada. Adanya biru tapi di kerudung, biru di baju, biru nempel di tembok sebagai warna tembok, tapi biru sebagai sesuatu biru itu nggak ada, di akal aja adanya. Lah itu namanya sifat atau accident, atau bahasa Arabnya arad ya. Tapi kalau berdiri sendiri itu seperti tembok, ada batu, kelihatan batu ya, tubuh. Nah, itu namanya jauhar atau substansi ya. Lah hadas itu sesuatu yang tidak terlihat, dia sifat yang menempel. Maka kalau ada yang bilang gini, yang kencing kemaluannya, yang buang air kemaluannya, kenapa yang dicuci mukanya? Kita mencuci muka itu untuk menghilangkan hadas, bukan untuk membersihkan. Membersihkan itu bukan pakai wudhu, membersihkan itu pakai namanya izalatun najasah. Babnya ada lagi nanti. Istinja kemarin tuh loh. Alah, membersihkan itu tetap harus. Wudhu itu bukan karena kita, kan bukan karena kemaluan kita kotor, bukan karena najis wudhu itu. Wudhu itu karena hadas. Hadas itu adalah sifat yang melekat karena sebab tertentu. Harus tahu ini. Karena kentut, maka kita disifati hadas. Karena keluar mani, kita disifati berhadas. Jadi hadas itu sifat yang nempel ya, seperti itu. Karena sebab-sebab yang kita pelajari hari ini dan kemarin. Jadi hadas itu tidak terlihat, tapi dia sifat, tersifatkan, nempel, tapi tidak terlihat. Lah, satu lagi namanya najis. Ada hadas, ada najis. Lah najis ini sesuatu yang terpanca indera, mahsus. Ya, baru itu namanya najis. Seperti kencing, khomer, kotoran, muntah, darah. Itu kelihatan, itu namanya najis. Lah najis itu dibersihkan, dia wajib dibersihkan. Ya. Jadi wudhu atau mandi wajib itu bersucinya untuk hadas. Tapi kalau istinja itu adalah bersucinya untuk najis. Dan izalatun najasah, dan menghilangkan najis nanti ada babnya sendiri. Ada najis ringan, najis pertengahan, najis berat. Nah itu. Jadi ketika kita membahas tentang wudhu dan mandi wajib, itu kita membahas tentang bersuci dari sebuah sifat yang menempel di kita, namanya hadas. Ketika kita membahas istinja dan membersihkan dari kotoran atau najis, itu kita sedang membahas tentang najis. Ya, itu bisa dilihat. Sebelum kita lanjut, nah ini hal-hal yang diharamkan ketika berhadas kecil. Ada yang ditanyakan?
Monggo. Silakan. Yang mahram pernikahan tadi Ustaz. Ya apa? Mahram pernikahan. Haram pernikahan. Ada 4 tadi. 4. Mertua, menantu, ayah tiri, sama anak tiri. Yang harus duful tadi itu hanya anak tiri. Hanya anak tiri. Kalau kita terhadap ayah tiri, Enggak, akad, ibu kita akad langsung mahram. Ya. Ibu. Ayah tiri kita berarti Iya, mahram. Mahram. Iya, sama. Ya, silang. Seperti itu. Ada yang lain? Ditanyakan? Monggo. bedanya dengan anak tiri gimana? Maksudnya beda dalam apanya? Kalau anak tiri kan harus duful. Iya. Itu peraturan itu kenapa dibedakan? Karena Quran. Jadi Quran mengatakan waraba ibukumul lati fi hujurikum apa? Wanisa, Bas, ya, syukran, terima kasih. Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Jadi Quran itu yang menjelaskan dengan langsung, dan anak-anak bawaan kalian dari perempuan, min nisaikumul lati, dari perempuan-perempuan istri-istri kalian alati yang dakhaltum, telah kalian jima. Jadi memang khusus anak tiri ini Quran itu mensyaratkan adanya jima. Sementara yang lain tidak. Jadi ini ijma, kesepakatan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau anak tiri itu disyaratkan dukhul, kalau ayah tiri tidak usah. Gimana? Faham? Udah paham belum? Hah? Maksudnya kan kalau anak tiri itu kan yang nikah orang tua. Gini. Kalau anak tiri itu kan yang nikah. Jadi gini. Ini kita yang nikah ini. Jadi saya nikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu sudah punya anak. Ya, anak itu jadi mahram saya ketika saya dukhul dengan istri saya. Iya kan? Kalau ayah tiri tadi, ya, ayah tiri itu saya punya ibu. Ibu saya nikah dengan laki-laki. Ketika ibu saya nikah, akad di pagi hari itu akad itu ayah itu udah jadi mahram bagi kalau saya laki-laki ya. Misalkan ayah saya nikah lagi dengan perempuan. Ya kan? Ketika akad di pagi hari, perempuan itu sudah saya boleh salaman. Walaupun belum dukhul, setelah qabiltu itu saya langsung boleh salaman dengan ibu tiri saya. Nggak harus nunggu besok pagi. Paham enggak? Kalau di gambar itu kan ini ibu saya. Ini ayah tiri. Iya. Saya kan di bawah. Bawah. Di bawahnya ibu. Iya. Itu kalau bagi ayah harus dukhul dulu ke saya. Oh, bagi ayah ke antum. Kalau di gambar kan sama. Betul ya, iya. Ayah ke antum kan? Sebabnya kok beda. Kan kalau di gambar tuh misalnya saya punya ibu. Iya. Sebentar. Ini misalnya saya sudah menikah misalnya. Iya. Terus nikah lagi gitu. Suami saya yang baru dengan anak saya tuh mahram ketika sudah dukhul gitu. Kira-kira lanjut gak apa-apa, ayo kita bahas ini aja. Posisi mertua dan ayah tiri dan anak tiri itu kalau digambar di bayangan saya saat ini tuh nggak ada yang berubah gitu. Jadi bedanya sama gitu ya? Oke, kan misalnya mama saya menikah lagi, itu kan ayah tiri saya dan saya anak tirinya gitu. Anak tiri beliau, sebaliknya gitu. Iya, saya paham. Oke. Nah, bedanya ya? Bedanya kenapa kalau ayah tiri itu harus dukhul dulu dengan ibu saya baru mau dengan saya, tapi saya bisa langsung sama ibu. Bedanya itu Gimana? Antum mengafirmasi atau menegasikan? Enggak. Nah, melihatnya gimana? Misal saya itu bawaan ayah saya,
misal gitu kan, Sama-sama perempuan. sama-sama perempuan. Misal ayah saya punya adik cowok, kan bawaan ayah, ibu tiri ke adik saya itu Langsung. udah bisa. Saya takutnya gitu. Terus tapi kalau yang nikah ke ibu saya, terus kan cuma dari ayah tiri harus ibu sama ibu baru jadi mama saya. Itu bawaan ibu. Berarti beda. Kalau anak perempuan dan anak laki-laki, kalau yang menikah ibu atau yang menikah ayah itu beda kan? Iya, beda. Beda, ya. Kondisinya beda, ya. Paham ya? Ya, antum nanti jelaskan. Ya. Baik. Kita lanjut. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Ya, silakan. Kalau anak tiri dan anak kandung itu kan Bukan mahram. Bisa menikah. Anak tiri dan anak kandung bisa menikah. Sesama saudara kan? Bisa. Ya, monggo. seumpamanya kan apa harus tadi tanya, kalau di sini kan disebutkan menantu, mertua, dan tiri itu selamanya mahram. Apabila saya dan suami apabila bercerai, apakah saya boleh menikah dengan mertua? Nggak boleh. Nggak boleh. Selamanya. Ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Seperti itu. Selamanya. Maka mertua itu juga kita harus hormati kayak orang tua. Seperti itu. Ada lagi? Lanjut ya. Nah. Pertanyaan baru, Ustaz. Apa itu apa? Bukan yang tadi. Iya. Sudah paham itu. Alhamdulillah. Syukran. Ya, antum. Yang ini Ustaz, ada teman yang nanya dia nih mau nikah kan Ustaz? Mau nikah? Dia perempuan mau nikah, terus calon suaminya itu punya adik perempuan, dia punya kakak laki-laki. Ulangi lagi coba. Ini Saya, ya. Saya. Ya. Saya sama suami saya punya saudara laki-laki, dia punya saudara perempuan. Ah. Itu boleh nikah? Boleh. Boleh. Ya nggak boleh, cuma saudara. Iya, maka tadi itu kan juga kayak gitu tuh kan kadang kita bingung karena kita sama suami kan. Jadi saya dengan istri saya, terus masing-masing punya saudara kan. Lah, kaidahnya selama bukan 4 tadi boleh. Udah itu 4 itu kaidah wis. Ketika 4 ini kita sudah di otak itu sudah nancap, semuanya nggak akan bingung. Artinya, misalkan itu iparan nggak? Itu ayah ini nggak? Nggak, boleh. Dia mertua nggak? Dia menantu nggak? Dia tiri nggak? Bukan, boleh. Gitu aja. Yang nggak boleh itu kalau langsung menikahi saudara gitu. Saudara kandung. Maksudnya satu laki-laki menikahi 2 perempuan bersaudara. Nah itu, ya itu namanya. Jadi mahram itu para hadirin ada 2. Mahram selamanya. Jumlahnya ada 18 golongan. 7 karena persusuan, 7 karena nasab, 4 karena tadi pernikahan. Lah, ada mahram namanya sementara, temporal. Jadi mahram ini berlaku ketika kita masih nikah dengan istri atau suami kita. Ya, ketika saya masih nikah dengan istri saya nggak boleh nikah lagi dengan saudarinya atau bibinya. Tetapi mahram temporal ini, itu hukumnya itu cuma nggak boleh nikah saja. Yang hukum perempuan lain itu tetap berlaku. Dia bukan mahram, nggak boleh berkhalwat, harus hijab, membatalkan wudhu, itu semuanya berlaku. Paham ya? Cuma nggak boleh nikah. Tapi hukum keharamannya itu seperti perempuan asing. Mahram temporal tadi. Tapi mahram yang 18 tadi, yang selamanya itu tidak membatalkan wudhu, nggak pakai kerudung boleh. Paham ya? Jadi cuma itu. Saudara istri, bibi istri. Saudara istri, bibi istri. Ini namanya mahram temporal, sementara, muakkad bahasa Arabnya. Cuma nggak boleh nikah, selainnya tetap haram, membatalkan, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh safar berdua dan seterusnya. Tayyib, saya kira
Pak, bisa difahami ya? Yang lain udah ya, nggak ada yang bertanya? Nggak bertanya, nggak ada masalah ya? Boleh tetap. Ya, silakan. Kalau pisan, Pisan itu berarti mertua, orang tua saya dengan mertua saya bukan mahram. Bukan. berarti mereka bisa nikah. Bisa. Bisa. Nggak ada yang diempat kan? Nggak bisa berarti. Jadi contoh ya. Ini sering terjadi nih. Ayah ibu saya masih hidup, ibu istri meninggal. Berarti kan laki-laki perempuan nikah boleh. Boleh. Ya boleh, kenapa? Karena bukan mahram. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Kan ini yang nikah itu kan bukan kita dengan ibu istri atau bukan istri dengan ayah kita. Kalau itu nggak boleh. Tapi ini ibu saya dengan ayah istri. Ini nggak ada hubungan darah apa-apa. Di atas ini, di atas. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, ya walaupun menikah dengan kerabat itu diuraf di masyarakat ya, baik masyarakat Indonesia ataupun Arab itu memang tidak disarankan. Bukan karena haram, tapi ya karena adat itu seperti itu. Katanya kalau nikah saudara itu tidak produktif dan sebagainya. Nggak tahu saya secara ilmiahnya, silahkan jenengan cari sendiri. Tapi di Arab pun orang gitu, menikahi saudara itu gitu, di desa-desa juga gitu. Tapi itu cuma adat ya, jenengan cari aja apakah ada apakah secara genetik dan sebagainya, saya nggak tahu. Selanjutnya, yang diharamkan sebab hadas kecil ya. Kalau kita wudunya batal, hadas kecil itu tidak boleh apa? Tidak boleh sholat. Ini penting ya. Dan sujud syukur, sujud tilawah nggak boleh. Jadi sujud syukur, sujud tilawah juga nggak boleh. Ini kalau kita batal wudunya. Yang pertama. Yang kedua, tawaf. Tidak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf. Maka di haji itu atau umroh ya, itu yang harus wudu itu tawaf aja. Sa'i nggak wudu nggak apa-apa. Wukuf nggak wudu nggak apa-apa. Ihram nggak wudu nggak apa-apa. Romil jumrah nggak wudu nggak apa-apa. Mabit nggak wudu nggak apa-apa. Yang suci tawaf, karena tawaf itu hukumnya seperti sholat. Tawaf itu harus wudu, tapi boleh bicara. Ya, seperti itu. Jadi tawaf, tidak boleh tawaf. Tapi kalau di Boyolali sini boleh. Ya. Tahu ya. Selanjutnya, menyentuh mushaf. Ingat, mushaf ini maksudnya adalah Al-Quranul Karim ataupun Quran per juz yang saku itu. Yang penting lembaran yang tujuannya dibaca lita'abud bitilawah, untuk beribadah tilawah, walaupun hanya satu lembar, tapi itu untuk tilawah ta'abudiyah. Kadang ada ya ibu-ibu kita, orang tua kita atau sepupu di desa, ada Yasin, itu termasuk mushaf karena dia dibaca untuk ibadah tilawah. Ya. Yasin, Al-Kahfi, Juz Amma. Itu bahkan ulama menyebutkan di Afrika itu orang ngapalin Quran itu pakai apa? Pakai papan. Dan memang papan itu untuk tilawah, itu tidak boleh disentuh. Ingat, tidak boleh menyentuh. Tapi membaca boleh. Dengan hafalan, dengan tanpa menyentuh, dengan HP. Membaca Quran belum wudu boleh. Tapi menyentuh mushaf. Jadi menyentuh ini karena kehormatannya. Jadi kalam Allah itu memiliki kehormatan. Kita baca hadis nggak harus wudu, walaupun lebih baik wudu, tapi nggak wajib. Tapi baca Quran harus wudu.
menyentuh Sahih Bukhari itu nggak harus wudu, tapi menyentuh mushaf harus wudu. Menyentuh itu mushaf ya, mushaf yang murni Al-Quran untuk ditilawahkan, Yasin saja. Tapi kalau sudah ada terjemahan atau tafsirnya, nah itu hukumnya sudah bukan mushaf lagi, nggak wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau isinya murni juz amma, isinya murni Yasin, isinya murni juz 1, isinya murni Al-Quran, harus wudu kalau mau nyentuh. Kalau belum wudu tidak boleh. Kalau HP kan karena bukan mushaf, isinya nggak cuma Quran, tidak wudu tidak apa-apa. Ini kita berbicara menyentuh ya, bukan membaca dan lain-lain. Menyentuh. Ya, jadi menyentuh Al-Quran, mushaf ya, mushaf itu harus wudu. Ini ditulis baik dari kertas, kayu dan semisalnya, sehingga mencakup ini Al-Quran juz 30 ya. Kalau Iqra bukan, isinya kan bukan Quran Iqra. Jadi ini mungkin beliau maksudnya Iqra juz jilid 6. Iqra jilid 6 tahu gak antum? Isinya ayat Quran semua. Lah itu mushaf. Iqra jilid 6 iya. Campur, tidak mushaf, bukan mushaf. Iya terdapat, bukan mushaf. Kalau campur enggak. Ya, sekarang semua tulisan buku Islam mesti ada ayat Quran, bukan mushaf. Mushaf itu yang khusus. Ini, ya, diharamkan menyentuh seluruh bagian, baik bagian yang terdapat ayatnya, sampulnya, halaman depannya. Jadi ini untuk menghormati. Jadi wudu dulu ya. Ya kalau kita mau logis ya, mau logika. Kita bertemu orang, misalkan antum mau dilamar, atau mau laki-laki mau melamar, atau mau ketemu dosen pembimbing, atau mau datangi pengajian, atau mau itu kita saja nggak cuma wudu. Skincare dulu ya, mandi dulu. Ini untuk nyentuh kalamullah cuma wudu loh, paling ringan. Susahnya apa gitu kan, kalau kita mau perbandingan gitu ya. Taib ya, ini Al-Quran terjemah ya. Terjemah ini khilaf memang, tapi saya pribadi ya itu condong ke pendapat yang mengatakan terjemah itu nggak ada, yang ada itu tafsir. Karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan harfiah, yang ada maknawi, dan itu masuk ke dalam tafsir ya. Dan kalau tafsir itu sudah bukan mushaf lagi. Saya condong ke pendapat yang terjemah itu tafsir. Khilafiyah itu khilafiyah ya, tapi saya condong terjemah ini bukan termasuk ya. Tapi untuk keamanan ya wudu lebih baik ya. Nggak susah juga kan. Tapi kalau nggak apa-apa. Silahkan. Iya. Oke, iya. Oke, iya. Nanti ketika pas tawaf itu, kalau tawaf haji memang ramai sekali. Tapi kalau tawaf umroh itu sepinya ada. Dan tawaf itu luas loh. Tawaf itu nggak harus di samping Ka'bah, bisa melebar. Bahkan bisa tawaf di lantai 2, lantai 3. Tapi kalau semakin jauh memang semakin lama. Ya. Tetapi ketika nanti tawaf wajib ya, wah haji ataupun umroh, amin ya, semoga kita diberikan haji, itu boleh kita mentaklid mazhab yang tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan, seperti mazhab Malikiyah. Boleh, silahkan. Nanti kalau sudah haji itu banyak keringanan-keringanan yang bisa kita lakukan, dan itu tidak berdosa karena memang berat
Jadi mengambil rukhsah ketika haji itu hal yang sangat dimaklumi oleh seluruh ulama dari 4 mazhab kontemporer ini. Bukan mengikuti kemudahan. Enggak, haji itu udah susah kok mengikuti kemudahan. Nunggu sekian tahun, ngumpulkan uang itu susah. Maka enggak ada orang haji mengikuti kemudahan itu aslinya. Kesana itu aja enggak mudah kok. Ya, seperti itu. Jadi enggak apa-apa mentaklid mazhab Maliki. Kalau nanti, tapi kalau bisa mempertahankan wudhu, kami itu kalau pas umroh itu nggak susah juga kok mempertahankan wudhu itu nggak susah. Walaupun empet-empetan itu buktinya juga nggak bersentuhan dengan perempuan, karena perempuan itu kan dibolehkan pakai pakai pakaian yang penuh. Jadi kita nggak akan bersentuhan juga, seperti itu. Jadi kan perempuan itu kan berkain, tapi laki-laki memang kan pakai kain putih itu kan. Tapi perempuan kan tertutup semua. Ya seperti itu. Saya ada kisah ya. Jadi kalau di Mekah itu memang yang terkenal perempuan itu kalau ke laki-laki itu namanya apa? Tomboy. Katanya itu guru saya itu orang Mekah ya, orang Jeddah. Jadi perempuan yang garang itu memang perempuan Mesir katanya. Perempuan Mesir itu memang pemberani dalam artian nekat. Dan memang kami rasakan, kami pernah satu hotel dengan warga Mesir ya. Memang perempuan Mesir itu keras gitu ya. Nah, ada perempuan Mesir itu melihat laki-laki itu. Perempuan Mesir itu kan mazhabnya multi mazhab Mesir itu. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki di Mesir itu, karena memang kiblat ilmu kan Al-Azhar. Lah, ada perempuan Mesir itu ketika tawaf melihat laki-laki, dan laki-laki ini sangat hati-hati sekali. Perempuan Mesir ini tahu, kamu Syafi'i ya? Disentuh itu pipinya tuh, diginikan biar batal wudhunya. Tapi perempuan Mesir itu ya kayak gitu. Namanya dunia itu wajar ya, ada orang macam-macam. Dan itu ibu-ibu tua gitu loh, bukan perempuan muda. Jangan bayangkan perempuan Mesir muda, ibu-ibu tua yang sudah menganggap itu tuh anaknya atau cucunya gitu. Ya, seperti itu. Taib. Selanjutnya, menyentuh mushaf, membawa mushaf ya. Membawa mushaf ini juga nggak boleh kalau kita belum wudu, nggak boleh. Nggak boleh. Membawa ini maksudnya apa para hadirin? Jangan dipahami membawa yang seperti kebanyakan kita ini, pakai tas, di mana tasnya itu isinya ada buku, ada pelajaran, ada dompet, ada buku tulis. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Walaupun haid nggak apa-apa. Maksudnya membawa tas yang khusus untuk Quran. Nah itu nggak boleh kalau belum wudu nggak boleh. Kayak itu tas itu pojok itu ya, khusus untuk Quran dan belum wudu nggak boleh. Saking takzimnya ke Quran itu nggak boleh. Tapi kalau di dalamnya berbagai macam boleh. Tapi kalau khusus Quran nggak boleh. Ini maksudnya membawa. Hadirin yang dimuliakan Allah, 4 hal ini itu diharamkan bagi yang berhadas kecil. Maka yang junub dan haid pasti haram juga. Wong hadas kecil aja haram, apalagi hadas besar. Ya. Nah, kalau hadas besar ada tambahannya. Nah ini hadas besar ya. Hadas besar yang junub, keluar mani atau bersetubuh, setelah bersetubuh itu dari 4 perkara tadi ditambah 2. Jadi 4 perkara sebelumnya ditambah 2. Berdiam di masjid dan membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Tadi kan nyentuh saja yang haram kan? Sekarang kalau junub itu keluar mani atau bersetubuh walaupun nggak keluar mani, itu haram membaca Al-Quran walaupun membacanya tanpa mushaf. Hafalan, membaca dengan niat tilawah itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, nggak boleh kalau junub.
membaca dengan niat tilawah, ta'abbud bitilawatil Quran, ibadah qiraatil Quran, nggak boleh. Atau berdiam di masjid nggak boleh. Tapi boleh membaca dengan niat ceramah, membaca dengan niat berdalil, membaca dengan niat zikir pagi sore, melindungi diri, boleh. Maka solusinya ya pas baca diniati untuk ruqyah diri sendiri, maka boleh. Innamal a'malu binniyat. Ngakali, bukan ngakali, wong kita ingin ibadah. Justru ini malah berat kalau ngakali kita nggak baca Quran, biar ringan. Wong ini nggak ada yang ngakali di sini. Ya. Memang niat itu banyak sekali, dan niat itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Ya. Jadi kalau junub, hadas besar yang karena junub itu diharamkan 6 perkara. Kalau haid diharamkan tambah 2 perkara lagi, menjadi 6 tambah 2 8. Puasa nggak boleh. Tolak, suami tidak boleh menceraikan istri ketika haid. Tapi ini pentingnya, dan ini ijma ulama, kesepakatan ulama. Kalau terjadi perceraian dalam keadaan haid, cerainya terjadi. Cerainya jatuh 1 cerainya. Tapi ini yang menceraikan suami, karena perempuan nggak bisa menceraikan. Ya, kalau perceraian di tangan perempuan ini bahaya dunia. Ya. Makanya perceraian itu di tangan laki-laki. Ya, seperti itu. Kenapa? Nggak setuju? Nggak bisa, nggak setuju. Makanya cerai itu kata ulama ya, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddu. Jidduhunna jiddu, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlu. Ada 3 hal. Bercandanya itu serius dan seriusnya itu serius. Salah satu dari 3 itu cerai. Maka betul-betul laki-laki itu harus benar-benar pernah ada saya dapat kisah dari ayah ya. Ayah istri maksudnya. Itu kan sering dapat konsultasi gitu ya. Nah, salah satu konsultasi itu ada seorang laki-laki sudah punya anak banyak, sudah nikah lama ya, mungkin belasan atau mungkin puluhan tahun. Terus laki-laki ini konsultasi gini, tadi istri saya bilang gini Ustadz, istri saya sudah bilang saya bosan dengan kamu sudah ini. Terus laki-lakinya itu kan langsung marah, ya sudah sana kamu pergi. Nah, ayah saya tuh bilang sambil tertawa, ya perempuan tuh bilang gitu itu nggak serius, seperti itu. Ya artinya memang perempuan perasaannya lebih dominan daripada ininya. Tapi itu tidak ada masalah, itu kelebihan. Ya, karena laki-laki tanpa perempuan dia nggak punya perasaan. Ya. Jadi semua itu kelebihan. Jadi manusia ini, laki-laki perempuan ini, kita ini kelebihan dengan kekurangan kita, saling melengkapi. Ya, jadi intinya talak itu tidak boleh, haram ketika istri haid. Tapi kalau terjadi maka itu jatuh, berdosa tapi jatuh. Jadi ini ya yang diharamkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah ini juga penting nih. Bersenang-senang. Ini terjemahannya sebenarnya kurang pas ya. Lebih tepatnya itu pakai bahasa Arab saja. Istimta, menikmati. Ya. Karena kalau bersenang-senang ini, masa gak boleh bersenang-senang artinya jalan-jalan sore lihat pemandangan, kan gak apa-apa. Maksudnya menikmati. Ya. Suami tidak boleh ya istimta dengan istri di antara pusar dan lutut. Maksudnya istimta itu apa?
melihat ataupun menyentuh. Ya. Melihat ataupun menyentuh. Ya, melihat ataupun menyentuh tanpa penghalang. Walaupun tidak ada syahwat. Tidak boleh. Jadi yang diharamkan itu tidak hanya bersetubuh ketika haid, bahkan berhubungan antara pusar dan lutut tanpa ada penghalang, terjadi persentuhan ataupun hanya melihat, itu tidak boleh. Seperti itu. Tapi kalau ada kain itu boleh. Kalau ada penghalang itu boleh. Bersentuhan ya maksudnya, bersentuhan ada penghalang boleh. Baik. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ini maka kita selesai. Kita sudah selesai dari bab mandi wajib, penyebab mandi wajib, terus wudu, penyebab batal wudu, istinja. Dan ini penting, ini fardu ain ya, karena kita akan mengalami itu setiap hari. Nah sekarang akan dibahas yaitu tentang tayamum, pengganti wudu yaitu tayamum. Panitia, ini kuotanya berapa pertemuan? Berarti 2 bulan ya? Sebulan ya. Kita sudah berapa pertemuan? 3. Ya masih ada 5 lah ya. Insya Allah khatam. Tapi dulu 4 tahun yang lalu terakhir saya ngajar itu insya Allah khatam, insya Allah. Baik. Jam berapa sekarang? Udah mau maghrib ya. Sebentar, kita lanjutkan bentar sampai maghrib, nggak apa-apa ya. Kayaknya setelah maghrib kayaknya saya belum bisa, karena ada takziah ya, seperti itu. Jadi kita lanjut sebentar ya. Taib. Sebab tayamum. Jadi tayamum ini pengganti wudu para hadirin semua ya, pengganti wudu dan pengganti mandi. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Tayamum itu juga bisa mengganti junub juga loh. Jadi ketika mau mandi wajib tapi badannya sakit, boleh tayamum. Jadi tayamum ini tidak hanya mengganti wudhu, tapi mengganti mandi wajib juga. Lah, sebab dibolehkannya tayamum itu apa saja para hadirin? Yang pertama, tidak ada air. Tidak ada air. Ini boleh tayamum, nggak ada air. Tapi gini, ini yang penting, nggak ada air ini maksudnya apa? Jenengan ini ada yang mahasiswa nggak? Mahasiswi ada ya? Ngekos ya? Lah, ketika di kos nggak ada air, nggak ada, terus tayamum, bukan itu. Karena ketika di kos itu kan mungkin di kos saja nggak ada air. Masjid depan ada air, jual air juga ada. Bukan itu maksudnya. Ketika nggak ada air dan ketika dicari di jarak, ulama memakai jarak ini namanya haddul gauth. Jarak ketika misalkan antum di asrama itu teriakan antum itu berapa meter itu? Ulama mengira-ngira, kira-kira ya mungkin 500-an meter ya. Itu nggak ada. Jadi kira-kira di sekitar 1 kilo lah, 1 kilo kanan kiri itu nggak ada, baru itu namanya nggak ada air. Tapi kalau masih beli ada, masjid musola depan ada, rumah tetangga ada, itu nggak ada air di kos-kosan namanya. Tapi nggak ada air yang seperti itu nggak membolehkan tayamum. Jadi nggak ada air di sini yang sifatnya memang mati satu desa karena bencana alam, nggak ada air secara umum gitu loh, sudah menjadi seperti sebuah musibah gitu. Itu boleh tayamum. Tapi kalau nggak ada air, hanya tingkatnya rumah, dusun, kampung, kos-kosan, asrama, kayak kami dulu di asrama ya, mati air. Lah itu harus nyari di depan asrama, harus nyari beli air. Ya, nggak boleh tayamum. Ya, seperti itu. Jadi maka ditulis di situ, untuk memastikan ketiadaan air, ia harus berusaha mencari dulu.
Kalau nggak mencari tidak boleh. Wah, keran kamar saya, misalkan jenengan di rumah, oh kerannya mati, langsung tayamum, nggak boleh. Jangan-jangan mati itu tersumbat, keran sebelahnya hidup. Ya, jadi nggak boleh. Oh nggak, bukan itu, nyari dulu, baru setelah itu. Ya. Terus yang kedua sakit. Ya, sakit apa yang menyebab boleh tayamum? Nah ini penting. Sakit yang menghalangi sembuhnya penyakit. Sakit yang menambah, ya, sakit yang menghalangi sembuhnya penyakit, sakit yang membuat lama sembuhnya penyakit, sakit yang menambah jumlah sakit atau menambah sakitnya. Nah, sakit yang seperti itu boleh tayamum. Jadi jikalau air itu menambah sakit, memperlama sembuh, atau membuat sakit, ya belum sakit tapi kalau kena air akan sakit. Nah, ini boleh tayamum. Ya, di sini dikatakan kematian, lambannya kesembuhan, hilangnya fungsi, munculnya cacat yang parah. Ya, ini seperti ini boleh menyebabkan tayamum, sakit ya. Dalam hal ini bisa berpegang pada pengalaman. Nah, jadi maaf nih, HP-nya punya siapa nih? Punya panitia. Oke. Taruh sini. Ya. Baik. Kenapa jatuh tadi? Padahal nggak ada apa-apa. Ya. Jadi untuk sakit itu boleh berpegang kepada pengalaman. Artinya saya ini ketika meriang, ketika kena air, paginya mesti langsung panas sekali. Pengalamannya seperti itu, boleh. Tapi lebih baik tanya ke bidan, perawat atau dokter. Tapi seandainya punya pengalaman, setiap kena air pas dingin mesti saya langsung sakit seharian, boleh. Kan kita bisanya punya keadaan tertentu di mana ini kayaknya mau masuk angin, ya kan? Nah, berpegang dengan seperti itu boleh. Jadi kalau berpegang tidak dikatakan sesuai menuruti hawa nafsu, tidak boleh. Jadi agama ini memudahkan. Taib. Lah, terus selanjutnya penyebab boleh tayamum juga adalah ketika air ini keadaannya jarang. Airnya cuma segelas. Kalau saya pakai wudhu, kucing saya akan mati karena butuh minum. Maka yang diutamakan adalah kucing. Dan kita boleh tayamum. Paham ya? Kebutuhan untuk minum makhluk hidup yang dimuliakan. Emang ada makhluk hidup yang tidak dimuliakan? Ya. Ada 6 ini. Ini 6 ini. Lah, 6 ini seandainya dia mau mati, kita boleh pakai tayamum dan mati nggak apa-apa. 6 ini. Yang pertama, tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat. Bukan karena meninggalkan sholat itu kafir, bukan. Tapi meninggalkan sholat itu kan memang ada hadnya, ada hukumannya. Terus zani muhson, orang yang berzina padahal sudah punya istri atau suami. Terus murtad, terus kafir harbi seperti Israel sekarang. Kalbul akur ini anjing buas atau hewan buas. Ya. Khinzir, babi. Nah, 6 macam golongan ini namanya hewan makhluk hidup yang tidak muhtaram. Jikalau ada air untuk minum atau untuk wudhu, kalau 6 ini untuk wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau selain 6 ini, kalau kita wudhu kita berdosa. Kita harus tayamum biar diminum. Kalau selain 6 ini, orang butuh air misalkan, dan ini jarang kalau di kita. Tapi kalau di Arab terjadi ikhwah. Jadi gini ikhwah, di Arab itu, ini cerita ya, banyak padang pasir. Banyak orang itu ketika ingin kabur dari suatu negara untuk merubah nasib hidup ya, untuk mencari peruntungan, untuk menjadi TKI, tenaga kerja di negara lain, itu dia keluar lewat padang pasir.
tidak sedikit yang mereka itu ketika di tengah padang pasir itu, jadi orang Arab itu kelebihannya tuh walaupun padang pasir itu kayak gitu, dia bisa tahu arah dengan angin, tapi terkadang karena takdir ada cuaca dan buruk, akhirnya dia nggak tahu arah di padang pasir, nggak sampai-sampai meninggal di tengah padang pasir. Itu di Arab sering terjadi kayak gitu, di Afrika, di Sudan. Lah, seandainya terjadi di padang pasir itu, kalau buat wudhu kita nggak akan minum dan mati, dia tayamum selamanya boleh minum, biar itu untuk diminum, itu boleh ketika perjalanan dari padang pasir itu. Jadi ini adalah sebab dibolehkannya tayamum. Ada 3 ya, tidak ada air setelah mencari, sakit, kemudian untuk makhluk hidup yang dimuliakan. Sekarang syarat-syarat tayamum. Ya. Oh, tanya, silakan. Nah, betul. Bagus ya, pertanyaan ini penting sekali karena ini sering terjadi. Perban ya, ya. Perban itu kalau terjadi di selain anggota tayamum, misalkan yang diperban itu kepalanya, atau yang diperban itu kakinya, kan itu bukan di anggota tayamum kan? Karena anggota tayamum itu apa para hadirin? Muka dan tangan. Tapi kaki, kepala itu kan bukan anggota tayamum, anggota wudhu dia, tapi bukan anggota tayamum. Apabila luka itu di anggota wudhu yang bukan anggota tayamum, anggota wudhu yang bukan anggota tayamum, contoh di kaki, jempol kita dioperasi kemudian diperban, bagaimana wudhu kita? Muka seperti biasa, tangan seperti biasa, kepala seperti biasa. Pas sampai kaki, cuci kaki yang tidak ada perban, kemudian yang perban diusap air dikit aja, usap, bukan cuci, usap. Kalau nggak berbahaya, kalau dokter membolehkan diusap. Setelah diusap, tayamum untuk jempol kaki, tayamum. Jadi tayamum, yang ditayamumnya bukan kakinya, tayamumnya ya muka dan tangan. Tayamumnya tayamum biasa yang akan kita jelaskan di sini, muka dan tangan. Tayamum sempurna. Tayamum untuk apa? Untuk kaki tadi yang tidak terkena air. Jadi toharohnya 2, wudhu dan tayamum. Kalau yang lukanya bagian akan seperti situ, akan situ. Ya, kan saya mengatakan anggota wudhu yang bukan anggota tayamum. Ya. Yang kedua, anggota wudhu dan anggota tayamum. Anggota wudhu dan anggota tayamum. Maka, jadi kalau anggota wudhu dan anggota tayamum ini, kalau di mazhab Syafi'i, muktamadnya itu aslinya itu dia harus ngulangi. Dia harus sholat sekarang, tapi nanti ketika sudah sehat harus ngulangi. Tapi ini susah. Maka sampai guru saya sendiri, Dr. Muhammad Abdul Muhyiddin tuh ini Syafi'i sendiri nggak susah ngamalkannya karena sakitnya kadang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Maka kita memakai pendapat yang tidak mewajibkan mengqadha sholat. Dan ini nggak apa-apa karena susah mengqadha sholat. Jadi kalau di anggota wudhu dan anggota tayamum seperti di tangan atau muka, ya, maka kita basuh muka yang sehat. Kemudian yang ada lukanya kalau nggak boleh kena air, biarkan. Kalau boleh kena air, usap. Atau tangannya diusap perbannya, terus sudah.
nggak usah tayamum. Insya Allah sah. Gitu ya. Jadi kalau selain anggota wudhu, tayamum, tambah tayamum, biar sempurna. Tapi kalau anggota tayamum mau ditayamumin juga nggak akan kena semua, ya nggak? Karena ada luka, ya kan? Makanya wudhu sama diusap aja, nggak usah pakai tayamum. Jelas sini ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Taib, syarat-syarat tayamum ini kita lihat di papan tulis ya. Yang pertama itu nomor 1, nggak bisa ya kalau kita ini infrarednya ini kita ke laptop tapi merahnya ke sini, nggak bisa ya. Belum ada yang kayak gitu ya. Jadi tayamum biar gak usah noleh gitu loh. Tayamum itu dengan debu syaratnya. Madzhab Syafi'i harus dengan debu. Madzhab yang lain di atas batu walaupun gak ada debunya boleh. Jadi madzhab Maliki itu. Jadi tayamum itu seakan-akan cuma gerakan, paham nggak? Jadi yang penting di atas batu gini, sudah. Jadi tayamum itu sebenarnya sebuah syariat, tapi dia nggak logis, ta'abudiyah, ghairu ma'qul makna. Ibadah yang nggak dilogika, nggak usah dilogikakan, perintah. Tapi itu madzhab Maliki. Tapi kalau madzhab Syafi'i yang seperti kita pelajari harus ada debunya kita ringankan terus. Tapi kalau di atas batu itu kan nggak ada apa-apanya. Nah, tapi itu bisa jadi solusi juga. Apabila sakit parah yang di atas kasur, di rumah mau nyari debu gimana? Susah, repot, ya kan? Siapkan aja batu. Di atas batu, kan? Nah, tapi kalau bisa pakai debu, Karena kalau debu ini sah menurut semuanya. Tapi kalau batu ini sah menurut Maliki, nggak sah menurut Syafi'i. Paham ya? Jadi tayamum ini pakai debu. Kemudian debunya harus suci. Kemudian debunya belum dipakai tayamum. Debunya tidak dicampuri tepung dan semisalnya, nggak boleh ya. Harus debu yang murni. Tanah itu kan masih campur, tapi ini debunya, lebunya yang biasanya nempel di itu, di tembok-tembok itu loh. Nah, itu namanya debu. Lah pakai itu. Terus pas ngambil debu itu harus niat untuk tayamum. Jadi kalau ada debu yang nempel karena angin, nggak cukup itu, karena ngambilnya nggak niat itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau yang kondisinya orang sakit di rumah sakit itu kan biasanya ruangannya steril ya. Steril ya. Debunya pasti dia nggak bisa. Itu kan ada alatnya disediakan. Kalau rumah sakit Islam itu biasanya ada kotak. Di kotak itu ada semacam kayak bantalan, kayak buat stempel gitu, tapi itu besar. Itu isinya debu itu. Sekarang dijual itu. Dan bikin sendiri bisa. Kain dikasih kayak bantal kecil anak bayi itu, ada bantal itu. Didebui, disimpan di plastik, ketika wudu ini ditepuk-tepuk nanti debunya ada. Tapi kalau nggak bisa pakai batu nggak apa-apa. Kalau sakit memang, karena sakit itu memang kita nggak bisa menyamakan keadaannya. Kalau kita lagi ngomong sihat gini tuh kayak gampang. Tapi kalau udah sakit itu bener-bener sakit tuh nggak maidu. Sakit itu ora maidu. Monggo. Lagi di mana? Di kos. Atau di rumah sendiri sakit dan benar-benar nggak ada orang. Nah, kalau misalkan minta tolong ambil ibu atau kita kan bisa. Dan saya pernah pas itu keadaan sakit dan sendiri benar-benar ini terus sholat kan harus tayamum karena nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ambil karena percaya di tembok itu ada debu. Terus ya udah sampai di tembok gitu. Niatnya buat tayamum itu nggak apa-apa. Lah kalau tembok itu sebenarnya nggak debu, tapi dia ikut madzhab ini Maliki. Wallahu alam itu ya. Jadi Maliki itu mengatakan yang di atas tanah, yang di atas tanah itu ada batu. Tapi kalau kayu bukan, nggak termasuk mereka. Terus juga tembok itu kan dari tanah juga aslinya. Ya, batu juga dari batu tembok itu. Nah, itu kalau Syafi'i nggak sah itu. Tapi yang sudah nggak apa-apa itu. Ya.
sah menurut mazhab yang lain. Seperti itu. Kendaraan nggak bisa. Ya, ini penting pertanyaan. Jenengan kalau di pesawat atau bis itu kan bisa wudhu di kamar mandi sebenarnya. Kalau bis nggak bisa kan? Nah, kalau bis itu sholat untuk menghormati waktu dan dikodok, diganti. Sholat tanpa wudhu, tanpa apa, sambil duduk sak mampunya, yang penting jangan nggak sholat. Untuk menghormati waktu, baru nanti diganti sholat, nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Monggo. Kalau yang tadi yang buat di rumah sakit itu Sat, itu memenuhi syarat nomor 3 untuk kan debunya Bagus. Jadi ketika kita tek terus debu kita ambil lah, yang dinamakan terpakai itu yang kita pakai pertama, yang masih di situ bukan terpakai. Ketika kita ngambil dari tanah, yang terpakai itu yang di sini, yang di tanah bukan terpakai, memenuhi. Saya pernah dengar tuh kalau tanah sini ngambil dua tangannya sebelah sini gitu. Itu disunahkan. Ya, tapi kalau ngambil di sini lagi nggak ada masalah. Kalau ada debunya, seperti itu. Kalau misal di tembok rumah sakit itu kan terbatas ya. Misal udah ambil sebelah sini, terus ambil di sebelah situ lagi nggak apa-apa? Gak apa-apa kalau Syafi'i nggak boleh itu semua. Ini saya cuma mengasih jalan keluar, tapi di Syafi'i itu nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan terpepet, saya menyarankan harus pakai debu. Syariatnya itu pakai debu. Tapi ketika sakit tertentu yang mana memang tidak memungkinkan, itu boleh taklid mazhab Maliki. Tapi itu saran saya jangan tembok, batu. Jadi bawa batu dari luar, taruh di samping itu batu. Kan itu memang, kalau itu kan memang ibadah, itu nggak peduli, nggak ada mustakmal nggak ada, terpakai nggak ada, karena dia nggak ada apa-apanya. Jadi cuma seperti gerakan ritual aja. Ya? Kayak ritual aja gitu loh. Nggak ada yang dibersihkan, itu ritual perintah Allah. Paham ya? Paham nggak? Kalau Syafi'i ini kan agak logis ya. Ada debunya, ada yang diusapnya, ada zat yang menyentuh gitu loh. Tapi kalau ini itu nggak ada apa-apa, memang gerakan aja. Seperti kita ketika ngelempar jumroh itu ya disuruh ngelempar batu, yang dilempar nggak ada, bukan ngelempar setan, ya ibadah, suruh ngelempar gitu loh. Jadi nilainya lebih kepada spiritual, ritual murni. Udah maghrib belum? Oke. Ini ada berapa slide nih? Masih ada 60 slide, insya Allah lah. Iya. Ya, insya Allah 8 lah, insya Allah ya. Jangan lama-lama juga ke Solo, ini jauh juga. Ya, Taib, ini ada satu lagi. Ntar kita selesaikan ini. Ada berapa tadi ini? Bukan satu lagi ya nih. Ntar. Nggak, kita lanjutkan sedikit ya. Mengusap wajah dengan kedua tangan, dengan 2 kali tepukan. Jadi maksudnya 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan, minimal 2. Nggak boleh kurang. Kalau 3 nggak apa-apa, tapi nggak boleh kurang dari 2. Menghilangkan najis terlebih dahulu pada badannya. Ya, artinya sebelum kita tayamum, kita harus sudah cebok dulu kalau kita kencing atau buang air. Berbeda dengan wudhu, nggak harus menghilangkan najis dulu, ya kan? Kalau tayamum harus menghilangkan najis dulu. Kalau ada najis. Terus bertayamum itu harus setelah tahu arah kiblat. Kalau kita di tempat yang tidak tahu arah kiblatnya. Terus tayamum itu harus nunggu waktu masuk sholat. Nah, ini penting ini. Kalau antum tayamum untuk isya, harus pas isya. Nggak boleh pas maghrib, apalagi pas asar. Terus setiap salat fardu hanya boleh 1 tayamum. Ini ya.
setiap syarat fardu itu hanya boleh satu tayamum. Sebentar. Ya. Ya ini 10 hal ya. Saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Dimatikan dulu, yang mau tanya boleh.